Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Pengendara motor di Magetan meninggal usai tertimpa tebing yang longsor. Kawanan perampok sadis di Magetan dibekuk petugas di sebuah hotel di Magelang. Unik dan kreatif, komunitas ibu-ibu di Jember mengubah limbah popok bayi jadi aneka kerajinan dan pot bunga. Kita ke informasi pertama, hujan deras yang mengguyur wilayah Magetan pada Senin petang membuat tebing di jalan penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah longsor. Peristiwa ini mengakibatkan seorang pengendara motor yang sedang melintas tewas tertimpa batu dan tanah. Pengendara motor Sarno usia 50 tahun dan Bayu usia 17 tahun yang tengah melintas di jalan Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, tertimbun tanah longsor. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung memberi pertolongan dengan menggali tumpukan material batu dan tanah yang menimbun keduanya. Namun naas, Sarno tewas di lokasi kejadian, sedangkan Bayu mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman untuk mendapat perawatan. Tadi waktu hujan lebat, terus ada pemotor, terus motornya itu mogok, didorong berdua. Setelah itu terjadi longsor, yang satu tertimbun meninggal, yang satu bisa selamat dibawa ke rumah sakit. Jadi motornya juga tertimbun juga ya, Mas? Ya, motor tertimbun. Ini longsor menutup akses jalan dari mana ke mana, Mas? Menutup akses dari Geni Langit sampai jalur Wonogiri ya. Musibah ini terjadi saat hujan deras pada Senin petang. Diduga tanah di sekitar labil usai diguyur hujan, hingga mengakibatkan tebing setinggi 30 meter longsor. Saat ini di Geni Langit, tepatnya di Jalan Raya Magetan Wonogiri. Tadi saat ada hujan mulai dari tadi siang sampai sore tadi, kebetulan ada berboncengan pengendara bermotor, kendaraannya mogok, salah satu mendorong, kemudian terjadi tanah longsor yang ada di sebelah atas ini, kemudian tertimpa. Kemudian ada kecepatan dari tim gabungan di sini, akhirnya alhamdulillah sudah bisa terselamatkan. Korban satu orang saat ini sudah dibawa ke rumah keluarga. Selain menyebabkan seorang meninggal dunia, material longsor berupa tanah dan batu juga menutup akses jalan penghubung antar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Usai longsor, petugas BPBD, polisi, dan warga gotong royong menyingkirkan material tanah dan batu agar jalan kembali dapat dilalui. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Tiga pelaku perampokan disertai penganiayaan terhadap seorang ibu lansia di Magetan disergap polisi saat menginap di sebuah hotel di kawasan Magelang. Kawanan ini dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya jika melawan. Polisi yang mengantongi identitas dan lokasi persembunyian pelaku langsung melakukan penyergapan di sebuah hotel atau Wiswa Wongso di Jalan Medang Kumulan, Kabupaten Magelang. Di dalam kamar hotel, polisi mendapati ketiga pelaku yakni Amir, usia 53 tahun, Ari Kuardi, usia 37 tahun, dan Ahmad Junaidi, usia 48 tahun. Ketiga pelaku diketahui merupakan residivis yang baru saja keluar penjara karena kasus yang sama. Kawanan ini sebelumnya dilaporkan telah merampok Suminem, nenek berusia 65 tahun yang tengah memetik daun pisang di pinggir jalan raya.
Saat itu korban tiba-tiba didatangi pelaku dan berpura-pura menanyakan alamat. Korban dipaksa masuk ke dalam mobil dan dianiaya. Pelaku kemudian melucuti perhiasan emas yang dikenakan korban. Setelah merampas barang berharga korban, ditinggalkan di pinggir jalan. Ibu, waktu di dalam mobil itu Ibu diapain aja Ibu? Dipukul. Berapa orang yang mukul di dalam? Yang dua. Dua. Ya. Bagian mana apa Ibu? Kepala. Sama mana lagi? Saya ditekuk gini, dadaku sakit. Itu kok dipukul itu kenapa sih, Bu? Ya saya minta turun. Oh. Oh, Terus enggak. yang diambil apa aja Bu? Kalung sama uang. Uang. Ngambilnya kalung di dalam mobil ya? Iya, saya dipukulin itu. Sebagai barang bukti, polisi menyita 1 unit mobil rental yang digunakan untuk merampok. Polisi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus kejahatan serupa, yakni berpura-pura meminta tolong atau menanyakan alamat. Dalam laporan ini kami langsung menindaklanjuti. Dalam waktu 30 jam kami berhasil mengungkap dan mendapatkan pelakunya berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ditangkap tuh para pelaku pas di mana kemudian? Di hotel. Di hotel. Dia sedang beristirahat, kita amankan dan segera kita bawa ke Magetan ini dan kita lakukan pemeriksaan mendalam untuk pengembangan mungkin ada terkait dengan tindak pidana lainnya karena memang 3 orang pelaku ini juga residivis. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Percaya nggak, limbah popok bisa jadi pot bunga yang cantik. Nah, di tangan ibu-ibu kreatif di Jember, sampah popok bisa diolah jadi beragam barang unik, mulai pot, piring serbaguna, bahkan asbak rokok. Yulia Timah dan Herawati, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember. Ibu rumah tangga ini setiap hari mengolah limbah popok bayi bekas. Popok yang mereka dapat dari bank sampah dibersihkan, dijemur, lalu dilumuri adonan semen sebelum dicetak menjadi berbagai barang fungsional. Setelah kering, hasil cetakan diwarna dengan cat tembok agar tampak menarik. Berkat ketelatenannya, popok yang selama ini dianggap sampah tak berguna, kini berubah menjadi produk menarik yang memiliki nilai ekonomi. Selain dijual saat pameran UMKM, produk kerajinan ini juga dipasarkan secara daring dengan harga Rp15 hingga Rp20.000 per produk. Awalnya kita koordinasi dengan ibu-ibu yang punya balita, kita edukasi untuk mengumpulkan sampah diapers, kita tukar di bank sampah, kita buang gelnya dulu awalnya, setelah kita buang gelnya, kita cuci bersih, habis itu kita jemur. Setelah jemur kering, kita baru setor ke bank sampah. Untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual, kelompok ini mendapat pendampingan dari program pemberdayaan masyarakat Kemendiktisaintek, mulai dari sistem pemasaran hingga teknik pewarnaan produk. Itu adalah salah satu limbah yang tidak bisa dijual langsung seperti rosokan. Dan itu menjadi permasalahan karena ada perubahan habit dari masyarakat bahwa konsumsi Pampers itu menjadi sebuah konsumsi yang lazim di masyarakat. Sehingga dalam pembuangannya mereka pasti ke sungai dan itu sangat mencemari. Sehingga kita dengan berbasis circular economic, bagaimana limbah Pampers itu mampu memenuhi. Inisiatif ini tak hanya memberi penghasilan tambahan, tetapi juga membuktikan
bahwa kesederhanaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan. Upaya kecil seperti yang dilakukan ibu-ibu di Desa Suci ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menyelamatkan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.